Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Oktaviani Irawan, nomor NPM 173112700640101. Saya dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan pertama adalah 1. Kita sering mendengar istilah audit, seringkali dikaitkan dengan keuangan, namun kita tahu sistem informasi merupakan salah satu faktor yang menjadi kunci sukses perusahaan. Oleh karena itu, sistem informasi pun perlu dilakukan audit. Bagaimana menurut pendapat saudara? Jawaban saya adalah apakah sistem informasi perlu dilakukan audit? Menurut pendapat saya, perlu dilakukan karena audit sistem informasi dapat ditujukan untuk mengamankan aset-aset perusahaan, menjaga integritas data, dan menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisien sumber daya pengamanan aset dan berhubungan dengan instalasi sistem informasi, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, manusia, file data, dokumen, dan peralatan pendukung lainnya. Integritas data merupakan data yang memenuhi aspek kelengkapan baik yang dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Nomor 2 adalah audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus Anda jelaskan sebagai berikut. Who, siapa saja yang terlibat, what, teknik apa yang digunakan, dan how, bagaimana metodologinya. Jawaban saya adalah yang pertama, who, siapa yang terlibat. Yang terlibat adalah pihak-pihak yang di dalam audit manajemen. 1. Auditor. 2. Pihak yang diaudit biasanya diwakili oleh manajemen dan karyawan pada perusahaan tersebut. 3. Yang memerlukan tanggung jawab dari yang audit biasanya diwakili oleh dewan komisaris atau pemegang saham. Lalu, pihak yang terlibat dalam audit atas laporan keuangan. Yang pertama, direktur. Dalam hal ini dapat disebut sebagai pendiri perusahaan adalah pihak internal nomor 1 yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan sebab ia memiliki wewenang penuh untuk menilai laporan keuangan di perusahaan yang dimiliki. Laporan keuangan tersebut nantinya dapat ia gunakan untuk mengetahui perkembangan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam kurun waktu tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan masih bisa bertahan selama 1 atau beberapa tahun mendatang dengan keuangan yang ada. Lalu yang kedua, ada akuntan dan staf akunting. Akuntan dan staf akunting adalah pihak internal yang terkait dalam menyusun laporan keuangan sebab dialah yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu what atau teknik apa yang digunakan. Teknik audit berbasis komputer atau kita bisa bilang TABK. Yang pertama adalah tekniknya audit around komputer. Dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas. Artinya, masih kasat mata dan dilihat secara visual. Dokumen-dokumen disimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan. Keluaran dapat diperoleh dari daftar yang terinci dan auditor mudah menelusurinya setiap transaksi dan dokumen sumber kepada keluaran dan sebaiknya. Lalu yang kedua, audit attack komputer. Sistem aplikasi komputer memproses input yang cukup besar dan menghasilkan output yang cukup besar pula, sehingga memperluas audit untuk meneliti keabsahannya. Bagian penting dari struktur pengendalian internal perusahaan terdapat di dalam komputerisasi yang digunakan. Lalu, ada audit with a computer. Auditor memanfaatkan komputer sebagai alat bantu audit, biasanya memanfaatkan General Audit Software (ALC) atau IDEA, ataupun perangkat lunak lainnya seperti Excel, Visual Force Pro, atau Norton Ultilis. Lalu, how? Bagaimana metodologinya? Metodologi audit TI secara garis besar, metodologi dalam audit teknik terdiri dari beberapa, yaitu 1. Analisis kondisi.
Analisis kondisi existing yang merupakan aktivitas dalam memahami kondisi saat ini dari perusahaan yang diaudit, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh terhadap operasional proses bisnis. Yang kedua, penentuan tingkat risiko. Penentuan tingkat risiko dengan mengklasifikasikan proses bisnis yang tingkat risikonya tinggi maupun proses bisnis pendukung. Hasil menentukan tingkat risiko tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan dalam menyusun ruang lingkup melaksanakan audit yang diarahkan kepada proses bisnis yang didukung oleh IT. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dengan mengacu kerangka kerja COVID yang akan didahului oleh proses penentuan ruang lingkup dan tujuan audit berdasarkan hasil penentuan tingkat risiko pada tahap selanjutnya. Lalu yang terakhir atau yang keempat, penentuan rekomendasi beserta laporan. Penentuan rekomendasi beserta laporan dapat kita lihat dari hasil audit yang dilakukan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Jelaskan tahapan audit sistem informasi menurut CISA Chief Information System Auditor. Jawaban saya adalah yang pertama, domain 1. The process of auditing information system. Pemegang sertifikat dapat memberi layanan audit terkait dengan standar audit sistem informasi untuk memandu organisasi menjaga dan mengontrol sistem informasi. Tahapan selanjutnya yaitu nomor 2, governance dan management of IT. Pemegang sertifikat dapat memberi asuransi bahwa kepemimpinan struktur organisasi dan proses sudah pada tempatnya untuk menggapai objektif dan mendukung strategis organisasi. Lalu, yang ketiga, information system acquisition, development, dan implementasi. Pemegang sertifikat dapat memberi ansurs terhadap praktik akuisisi, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem informasi yang memenuhi strategi dan objektif organisasi. Lalu yang keempat, informasi sistem operation, maintenance, dan service management. Pemegang sertifikat dapat memberikan ansur bahwa proses di dalam operasi sistem informasi, pengelolaan, dan manajemen layanan memenuhi strategi dan objektif organisasi. Lalu yang terakhir, tahapannya adalah yang kelima, protection of information asset, yaitu pemegang sertifikat dapat memberikan assurance bahwa polis standar dan prosedur dan kontrol memiliki organisasi memastikan confidentiality, integrity, dan availability untuk aset informasi. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan nomor 4. Sebagian besar penyebab yang mendorong pengembangan fungsi audit atau sistem informasi di perusahaan adalah seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Jelaskan tipe penyalahgunaan komputer tersebut. Tipe penyalahgunaan komputer di sini adalah yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Data yang diolah menjadi sebuah informasi merupakan aset penting dalam organisasi bisnis saat ini. Banyak aktivitas operasi mengandalkan beberapa informasi yang penting. Informasi sebuah organisasi bisnis akan menjadi sebuah potret atau gambaran dari kondisi organisasi tersebut di masa lalu, kini, masa mendatang. Jika informasi ini hilang, akan berakibat cukup fatal bagi organisasi dan menjalankan aktivitasnya. Lalu, tahapan kerugian yang kedua adalah kerugian akibat kesalahan memprosesan komputer. Pemrosesan komputer menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Banyak organisasi telah menggunakan komputer sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Mulai dari pekerjaan yang sederhana seperti perhitungan berbunga sampai penggunaan komputer sebagai bantuan dalam navigasi pesawat terbang atau peluru kendali.
Dan banyak pula di antara organisasi tersebut sudah saling berhubungan dengan terintegrasi. Akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dan pemrosesan di dalam komputer. Kerugian mulai dari tidak dipercayai perhitungan matematis secara sampai kepada ketergantungan kehidupan manusia. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Kualitas sebuah keputusan sangat tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Tingkat akurasi dan pentingnya sebuah data atau informasi tergantung kepada jenis keputusan yang diambil. Jika top manajemen akan mengambil keputusan yang bersifat strategik, mungkin akan dapat ditoleransi berkaitan dengan sifat keputusan yang berjangka panjang. Tetapi, kadangkala informasi yang menyesatkan akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang menyesatkan pula. Demikian jawaban UTS mata kuliah Audit Sistem Informasi saya. Saya Renita Oktaviani, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.